Apa gunanya ingin hidup lebih baik, tapi kadang kita masih terjebak memenuhi standar orang. Kita capek mengejar validasi orang, capek takut mengecewakan orang lain, sampai lupa bahwa Allah itu telah menciptakan kita dengan kadar yang paling pas untuk tugas hidup kita masing-masing. Dan ketika kita memaksakan jadi versi yang orang mau, kita akan kehilangan diri kita sendiri. By the way, Assalamualaikum. Halo, aku Nafisa. Selamat datang kembali di ruang kecil ini, di mana kita bisa sama-sama belajar memperbaiki diri secara pelan-pelan. Aku percaya kalau misalnya kamu tiba di video ini, bahwa ada sesuatu yang ingin disampaikan oleh hatimu. Jadi di video ini aku ingin mengajak kamu untuk benar-benar melihat diri kamu sendiri. Bukan dari sisi luar, bukan dari penilaian manusia, tapi dari sisi tanggung jawab kita sebagai hamba. Mungkin judul video ini lebih kayak belajar fokus ke diri sendiri tanpa merasa egois. Tapi maknanya lebih jauh daripada sekedar self-love atau self-care, atau lebih kayak mengutamakan diri sendiri. Yang kita bahas di sini adalah bagaimana kita menjadi pribadi yang bertanggung jawab atas seluruh amanah yang Allah titipkan kepada kita. Tubuh kita, hati kita, pikiran kita, waktu kita, dan hidup kita. Karena nanti saat kita berdiri di hadapan Allah sendirian, tidak ada satupun manusia yang bisa kita jadikan pegangan. Tidak ada teman, tidak ada keluarga, tidak ada yang bisa disalahkan. Hanya diri kita saja bersama dengan catatan hidup kita selama di dunia. Dan sebelum kita sampai ke hari itu, kita juga akan melewati masa sendirian, bahkan di alam kubur. Jadi sebenarnya fokus pada diri sendiri itu bukan egois. Itu justru bentuk ibadah, bentuk kita menjaga amanah yang Allah kasih. Dan Allah juga sudah ngasih tanda-tanda besar mengenai hal ini dalam Al-Quran, yaitu surat Ar-Ra'd ayat 11, yang artinya Allah tidak akan mengubah suatu kaum sampai mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Artinya apa? Artinya semua perubahan besar yang kita inginkan, apapun itu, ketenangan, rezeki yang lancar, hubungan yang lebih baik, mental yang lebih sehat, dan itu semuanya dimulai dari gerakan paling kecil yang kita lakukan kepada diri kita sendiri. Dari perubahan di dalam pikiran, perubahan di dalam niat, dan perubahan dalam tindakan kecil yang kita ulang atau di-repeat setiap hari. Jadi kalau kita ingin kembali fokus pada diri sendiri, tentu kita akan bertanya gitu, harus mulai dari mana? Jawabannya adalah mulai dari hal-hal kecil yang menguatkan hubungan kita dengan Allah. Lalu Allah akan menguatkan kita dari sisi mental, produktivitas, dan kebiasaan. Teman-teman, hari ini aku udah rangkumin langkah-langkah yang insya Allah akan bantu kamu lebih stabil, lebih tenang, dan lebih jelas arah hidupnya. Dan aku juga kasih contoh biar kamu bisa bayangkan perubahan yang mungkin terjadi kalau kamu benar-benar ikutin langkah kecil demi kecil ini. Langkah yang pertama adalah jaga waktu sholat. Karena ini adalah semua pondasi yang sangat baik. Dan coba kamu ingat-ingat lagi siapa yang kamu hormati dalam hidup ini. Kamu pasti akan datang dan memanggil dia kan. Dalam sehari Allah itu memanggil kita 5 kali. Sholat tepat waktu itu bukan cuma kewajiban, itu bentuk penghormatan pada diri sendiri. Kayak seolah-olah aku ini cukup berharga untuk datang kepada Allah dan menceritakan semua bebanku pada waktu yang tepat. Dan aku sendiri pernah merasakan, jadi setiap aku jaga sholat di awal waktu, hari-hari aku tuh jauh lebih ringan, kayak ada rasa tentram yang gak bisa dijelaskan. Doa-doa yang aku minta itu seolah lebih cepat menemukan jalannya. Seolah-olah kayak Allah itu bilang, karena kamu mendahulukan Allah, maka Allah akan permudah urusanmu. Dan contoh perubahan yang akan kita alami ketika kita coba untuk jaga waktu sholat adalah kita akan lebih disiplin, bukan disiplin yang langsung hard, yang langsung benar-benar kayak militer, tapi disiplin pelan-pelan yang bisa mengubah hidupmu menjadi lebih baik dengan pola dan ritme yang terarah. Kemudian kamu juga akan merasa lebih tenang, lebih mudah mengambil keputusan, dan tentunya lebih cepat pulih dari yang namanya stres. Dan kalau kamu mulai dari sini, artinya kamu sudah membangun fondasi hidup yang kokoh. Kemudian langkah yang kedua, coba tambah ibadah sunnah untuk menguatkan jiwa yang mudah lelah.
Salah satu bentuk self-care terbaik adalah memberi makan pada jiwa. Dan makanan terbaik untuk jiwa adalah ibadah sunnah, terutama waktu-waktu yang suasananya tenang, seperti sholat duha, rawatib, tahajud, setelah baca Quran, zikir pagi dan petang. Itu adalah waktu-waktu yang sangat direkomendasikan untuk kita berserah diri kepada Allah, untuk curhat kepada Allah, untuk menumpahkan segala apapun yang kita rasakan, dan untuk menyampaikan berbagai macam harapan, doa kepada Allah. Terutama di waktu tahajud, waktu dimana semua orang tidur, tapi kita bisa berdiri menghadap Allah. Itu bukan cuma ibadah menurutku, itu adalah obat. Itu adalah ruang antara kamu dan Allah yang terasa sangat dekat. Dan dari situ kita bisa minta apapun yang selama ini kita simpan, tapi kita nggak berani bilang ke siapapun. Dan kalau kamu kiranya udah istiqomah nanti, mungkin gambaran-gambaran ini akan membuat kamu lebih termotivasi lagi. Mungkin kamu akan jadi orang yang lebih kuat menghadapi masalah, pintu rezeki terbuka dari arah yang nggak kita sangka, pikiran lebih jernih, lebih mudah memaafkan tanpa adanya dendam, dan tentunya mental akan stabil. Dan semua ini karena Allah yang telah menjamin pertolongan itu. Kemudian langkah yang ketiga adalah coba kita isi pikiran dengan hal yang menenangkan, bukan yang menyiksa. Kadang hidup itu terasa berat bukan karena masalah yang besar, tapi karena pikiran kita ini penuh dengan sampah, dengan gosip, drama, komentar orang, berita negatif, konten yang bikin overthinking. Jadi teman-teman, pilih makanan untuk pikiranmu sendiri. Dan setiap hari coba sisihkan waktu untuk dengar kajian, baca tafsir, dengarkan murotal, baca buku yang menenangkan. Dan itu adalah bentuk self-care yang paling sering diremehkan. Dan contohnya nyatanya misalnya kayak seseorang yang mulai sering dengar kajian 10 menit aja sehari, itu biasanya lebih sabar dalam menghadapi orang lain. Kenapa? Karena hatinya itu penuh. Dan di hati yang penuh itu tidak mudah pecah oleh hal-hal kecil. Atau dalam artian hatinya itu lebih fokus gitu. Kemudian langkah yang keempat, kita bisa tulis doa dan impian. Karena Allah menyukai hamba-hamba yang yakin. Kalau kita tarik dari kata beriman, iman adalah percaya. Dan percaya itu selalu dikaitkan dengan keyakinan. Menulis itu menurutku cara yang paling sederhana untuk mengubah hidup. Ketika kita tulis doa dengan tujuan, itu seperti kita tuh kayak lagi ngomong sama Allah, ya Allah, aku ini percaya bahwasannya Engkau mampu membuat ini terjadi. Dan pelan-pelan seperti ada keberanian baru muncul karena kamu punya arah. Dan perubahan-perubahan yang kamu akan rasakan adalah kamu akan jadi lebih fokus, tidak mudah iri dengan pencapaian orang lain. Kamu akan tahu apa yang kamu kejar dan apa yang harus kamu tinggalkan. Dan teman-teman harus diingat, menulis impian itu bukan sekedar kegiatan, tapi itu adalah bentuk berprasangka baik kepada Allah. Kemudian langkah yang kelima adalah kita harus punya waktu sunyi, karena jiwa ini sejatinya butuh sunyi untuk pulih. Bahkan HP aja butuh di restart bukan? Biar gak lemot. Apalagi hati manusia. Dan luangkan waktu sunyi sekecil apapun. Misalnya kayak 10 menit sebelum tidur, duduk sendiri setelah sholat, atau bangun di sepertiga malam. Dan di situ kita akan melakukan muhasabah kecil. Kayak apa yang udah aku lakukan di hari ini, apa yang harus aku perbaiki, dan apa yang harus aku syukuri. Dan kalau misalnya kita konsisten punya waktu sunyi ini, kita akan lebih mengenal diri kita sendiri. Kita tidak mudah dikendalikan oleh omongan orang, kita juga akan tahu batas dan kebutuhan. Ini adalah proses mengenali diri yang sebenarnya. Kemudian langkah yang keenam adalah atur hidup dengan cara yang sederhana tapi realistis. Jadi self reward itu bukan harus bentuknya healing, pergi jalan-jalan atau traveling. Kadang bentuk self love adalah disiplin. Disiplin dalam artian yang lembut. Contohnya kayak kita bikin to-do list yang singkat dan realistis. Kadang kalau misalnya kita bikin to-do list yang terlalu kaku, terlalu banyak, itu akan menjadi beban yang kalau kita tiba-tiba kecolongan di hari itu, kita merasa rencana-rencana hari ini akan gagal, dan kita akan mencoba untuk besok lagi, dan besok lagi. Jadi buatlah to-do list maksimal 3 aja, nggak usah banyak-banyak. Dan kemudian teman-teman juga bisa pilih selesaikan satu hal penting setiap hari. Rapihkan kamar 10 menit, belajar hal baru selama 15 menit, atau satu
progress setiap hari. Dan kalau merasa hidup kamu itu berantakan, sebenarnya bukan hidupnya, tapi yang berantakan itu adalah sistemnya. Dan coba bayangin, kalau kita melakukan satu perbaikan setiap hari selama 1 tahun, kita akan berada di 70 kali lebih baik dibanding diri kamu yang sekarang. Memang itu sedikit ya 1%, tapi konsisten itu adalah yang bikin kita berubah. Kemudian langkah yang ketujuh adalah journaling, dan itu merupakan cara paling sederhana untuk menyembuhkan hati. Journaling itu seperti kayak ngobrol sama hati sendiri, dan banyak dari kita yang terjebak dalam stres hanya karena kita tidak pernah duduk sebentar untuk mendengarkan isi kepala. Kalau kita biasakan nulis setiap malam atau setiap pagi, kita akan melihat sebuah pola yang apa sih membuat kita marah, yang membuat kita sedih, siapa yang bisa menguras energi kita, dan apa yang membuat kita bahagia. Dan dari situ kita akan paham, oh ternyata ini yang harus aku jaga dan ini yang harus aku lepas. Kemudian yang ke-8 adalah terus belajar. Karena diri yang kuat adalah diri yang berkembang. Teman-teman, self-love itu bukan cuma tentang merasa nyaman. Self-love itu adalah kenyamanan dan perkembangan. Karena apa gunanya kita nyaman tapi kita tidak berkembang? Dan belajar sesuatu 10-20 menit setiap hari, kayak misalnya ilmu agama, keuangan, komunikasi, atau membaca, itu bukan untuk orang lain, tapi itu untuk diri kita sendiri agar kita menjadi versi yang terbaik dari amanah yang Allah kasih, yaitu akal, waktu, dan kesempatan. Dari 8 step itu nggak harus kamu lakuin semuanya dalam sekaligus. Kamu bisa pelan-pelan coba untuk lakuin 1 langkah dulu, 2 langkah dulu, 3 langkah. Kemudian kamu baru bisa masuk ke langkah-langkah selanjutnya. Dan teman-teman, gambaran ke depan kalau kamu misalnya konsisten melakukan langkah-langkah kecil yang sudah aku sebutkan tadi, efeknya ini akan terasa banget. Kita akan bangun pagi dengan hati yang teratur, tidak mudah terpengaruh dengan omongan orang, lebih damai dalam mengambil keputusan, dan tentunya kita merasa rezeki itu akan lebih terarah. Mungkin dengan langkah-langkah yang terarah tadi, kita tentunya akan bisa membangun masa depan yang lebih jelas. Kita akan lebih dekat dengan Allah, mentalnya juga lebih kuat dan stabil. Dan yang paling penting adalah diri kita ini akan terasa ringan menjalani kehidupan. Jadi teman-teman, sejatinya perubahan besar itu tidak bisa langsung instan celing dalam satu waktu, tapi tentunya di balik semua itu ada langkah-langkah kecil yang dilakukan secara konsisten. Teman-teman, perjalanan memperbaiki diri itu panjang, tapi selama kita kembali kepada Allah dan bertanggung jawab atas diri kita, insya Allah setiap langkah kecil akan dihitung sebagai ibadah. Dan aku ucapkan terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah mendengarkan video ini sampai akhir. Semoga video ini membantu kamu untuk melihat diri sendiri lebih fokus, lebih jernih, dan lebih sayang kepada diri sendiri. Bukan dengan cara yang memanjakan, tapi dengan cara yang membangun diri untuk masa depan yang lebih kuat, tentunya di dunia dan di akhirat. Oh ya teman-teman, kalau misalnya kamu suka dengan video ini, kamu boleh like atau komen yang membangun, tapi aku minta tolong ya komen yang sopan. Aku minta maaf kalau ada salah kata atau pengucapan dalam video ini. Bukan maksud aku untuk menjadi si paling bijak atau si paling tahu, karena sejatinya aku membangun ruang ini agar kita bisa sama-sama bertumbuh tanpa merasa sendirian. Teman-teman, terima kasih banyak. Aku akhiri billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.